Selamat siang dan selamat datang hadirin yang terhormat. Eh, Selamat datang pada acara webinar progresi pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan pertama-tama saya akan menyambut dari Parian selaku CEO dari Progresi, Ibu Mia, Ibu Herni selaku dari dosen dari MPK. Mungkin pada hari ini kita bisa langsung mulai saja ya Parian untuk webinar kali ini. Waktu dan tempat saya akan serahkan kepada Parian pembicara pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Niko selaku Ketua Panitia acara sore hari ini. Terima kasih sudah membantu untuk menyelenggarakan acara sore hari ini. Ini hari Sabtu sore ya, mungkin semua orang sudah lelah setelah aktivitas minggu, cuma harapannya mungkin saya bisa memberikan sedikit informasi tambahan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Universitas Parahyangan yang sudah memberikan saya juga kesempatan untuk bisa sharing mengenai salah satu teknologi konstruksi, khususnya di manajemen konstruksi, bernama Progresi, produk kami Progresi. Untuk kami perkenalkan kepada mahasiswa, sangat penting juga untuk kita sama-sama mengulangi dan merefresh mengenai manajemen konstruksi ya, dan bagaimana implementasinya dengan teknologi. Oke, ini tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai masuk ke dalam materi. Baik, saya izin panitia untuk share screen. Baik, dapat dilihat layar saya ya? Bisa, Pak. Baik, pertama-tama kita programnya hari ini adalah untuk mendemonstrasikan apa itu progresi, berikut juga dengan bagaimana nanti dalam 3 minggu ke depan kita sama-sama bisa belajar mengimplementasikan progresi. Jadi nanti saya dan tim saya akan menyiapkan akses kepada teman-teman sekalian untuk mencoba secara berkelompok. Sudah diserahkan oleh panitia nama kelompoknya masing-masing, pesertanya masing-masing, dan kita sudah bagi kelompoknya untuk sama-sama kita coba dan kerjakan bersama-sama. Nanti ada tim saya juga yang akan membackup. Kurang lebih demikian. Kita juga sudah buat grup WhatsApp ya, nanti untuk komunikasi 3 minggu ke depan. Kurang lebih demikian. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, ini saya bukakan presentasi saya. Oke, ini saya agak lompat-lompat dari satu file ke file yang lain karena filenya ada banyak ini. Baik, terima kasih. Sebelum saya memaparkan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ryan Aaron Sutanto. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Kristen Petra, teknik sipil, dengan spesialisasi di civil engineering sama construction management. Lalu saya juga berkesempatan untuk menyelesaikan master saya di Oregon State University dengan spesialisasi di construction engineering management. Lalu itu yang mengantarkan saya untuk berkarir baik di dunia private sector maupun public sector. Saya pernah bekerja pada suatu perusahaan swasta sebagai project engineer yang spesialisasinya di bangunan civil structure sama steel structure ya, sebagai project engineer. Lalu setelah menyelesaikan studi di Amerika, saya juga mendapatkan kesempatan kerja di sana sebagai senior BIM, Building Informational Modeling Engineer, di salah satu perusahaan teknologi konstruksi yang spesialisasinya di bangunan
komersil, dan healthcare. Nah, saya mendapatkan juga kesempatan untuk mengerjakan Apple Campus 2 untuk building automation system untuk bagian BIM-nya. Lalu setelah itu saya berkesempatan juga untuk bekerja di public sector, pemerintahan DKI sebagai staf khusus infrastruktur DKI Jakarta di saat kepemimpinan Pak Basuki. Lalu setelah itu saya sebagai entrepreneur, saya mendirikan perusahaan general kontraktor saya, yaitu PT Sutanto Junaidi Konstruksi, yang spesialisasinya di bangunan civil dan steel structure. Lalu yang paling akhir tentunya saya mempunyai perusahaan teknologi konstruksi saya yang mempunyai produk progresi yang hari ini akan kita sama-sama demonstrasikan dan pelajari. Nah, kemudian saya aktif di beberapa organisasi seperti IPMI dan Kadin dan banyak organisasi lainnya, kurang lebih demikian. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa itu progresi. Jadi progresi ini merupakan software manajemen konstruksi. Kita berangkat dari tagline kita yaitu Construction Simplified, di mana semangat kita adalah berusaha untuk menyederhanakan proses workflow konstruksi yang notabene itu terkenal sudah sangat rumit gitu. Kita berusaha untuk sederhanakan dengan menggunakan platform teknologi digital. Jadi kurang lebih progresi itu mencakup perencanaan dan memonitor proyek secara real time berbasis data, visual, dan analisa. Teknologinya itu menggunakan cloud system yang artinya di mana data tersebut dapat di-share kepada seluruh stakeholder proyek untuk mengukur parameter penting proyek yaitu biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja atau safety. Nah, kita bisa lihat pada layar ilustrasinya seperti gambar berikut, di mana project management itu ada awan, di mana ini merupakan cloud system yang mencerminkan bagaimana data itu dapat terintegrasikan dan di-share kepada seluruh stakeholder proyek untuk merencanakan dan memonitor proyek itu sendiri. Apa yang dimonitor? Tentu cost-nya, peralatan, lalu material, pekerja, safety, semua kita rencanakan dan kita monitor. Lalu kita dapat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan stakeholder lainnya. Kurang lebih seperti demikian ilustrasinya. Nah, manfaatnya apa sih yang kita dapatkan dari penggunaan progresi ini? Tentunya ya kita tidak jauh-jauh kembali ke parameter kesuksesan proyek itu sendiri, yaitu tentunya peningkatan profit dari suatu proyek, lalu percepatan penyelesaian proyek, pekerjaan kualitas sesuai yang diharapkan, dan mencapai zero accident. Nah, bagaimana profit itu bisa ditingkatkan? Tentunya dengan perencanaan yang matang dan monitoring sistem yang baik, kita dapat memonitor pemakaian material, lalu peralatan, lalu kita juga bisa mengurangi inefisiensi di lapangan atau rework, lalu percepatan penyelesaian proyek. Tentunya kita juga memonitor schedule dan jumlah pekerja. Ini yang menentukan nanti kecepatan penyelesaian proyek. Lalu bagaimana kualitas itu dapat dikontrol? Tentunya kita mengontrol dari mengadministrasi seluruh kendala yang ada di lapangan dan seluruhnya kita administrasi dan kita tindak lanjuti apabila ada sesuatu yang perlu kita selesaikan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Lalu yang terakhir adalah mencapai zero accident. Ini karena kita dapat melakukan job hazard analysis atau melihat, mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat membahayakan pekerja di lapangan, lalu kita monitor supaya dia jangan sampai terjadi suatu kecelakaan kerja dengan cara mitigasi itu sendiri. Nah,
kurang lebih sistem progresi itu mengikuti alur yang dapat dilihat pada layar, di mana terlihat pasti sesuai dengan workflow pekerjaan konstruksi itu sendiri, di mana pasti sebuah atau perusahaan kontraktor pasti akan melakukan sebuah perencanaan di awal proyek. Apa yang direncanakan? Tentunya biaya mutu waktu atau K3 melalui ya, schedule-nya, budgetnya, material, peralatan, pekerja, semua kita rencanakan dengan baik. Lalu setelah kita rencanakan, kita tentu harus memonitor setiap harinya, apakah terjadi deviasi apa tidak. Kita monitor apa kejadian aktual di lapangan setiap harinya, mulai dari progresnya, lalu penggunaan material, kedatangan material, peralatan, kedatangan peralatan, kuantitinya, semua kita laporkan. Lalu selanjutnya setelah kita mendapatkan dua data utama, yaitu perencanaan dan laporan harian, tentunya kita dapat melakukan analisa proyek. Nah, analisa proyek ini sangat penting untuk dapat mengambil keputusan proyek. Itu harus berdasarkan analisa yang baik. Nah, apabila terjadi suatu deviasi yang sifatnya itu negatif atau memperlambat proyek atau membuat budget proyek itu meningkat, tentunya kita mendapatkan warning atau sistem kita akan memberitahu. Nah, yang menuntun kita ke langkah terakhir yaitu fitur diskusi, di mana nanti ada fitur notifikasi yang akan selalu keluar di mobile phone kita yang akan memberikan reminder apa deviasi yang terjadi di lapangan, entah dari materialnya, entah dari peralatannya, entah dari schedule-nya. Nanti akan kita lihat bersama-sama apa saja parameter yang dapat ditunjukkan atau menimbulkan notifikasi untuk memberitahu ke seluruh stakeholder proyek apa saja yang perlu diperhatikan. Dan fitur komunikasi antar satu sama lain, karena kita datanya ini terintegrasi dan tershare kepada semua orang, tentunya ini meningkatkan transparansi dan mempercepat juga proses pengambilan keputusan, karena semua orang mengetahui masalah apa yang terjadi dan bagaimana hal tersebut bisa ditindaklanjuti oleh siapa dan bagaimana. Nah, nanti ini feature dan workflow kami nanti akan saya tunjukkan juga di website. Bisa di-scan di sini dan berbagai macam link untuk dapat melihat bagaimana perencanaan, laporan harian, analisa dan diskusi itu dapat dilihat step by step-nya, kerjaannya, supaya kita juga tidak bingung dalam mengoperasikan software tersebut. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa progresi itu dapat dioperasikan melalui web dengan alamat website di app.progresi.id. Begitu pula dengan dapat diakses di mobile phone melalui Google Play atau Apple Store. Ini bagi teman-teman yang nantinya akan mengoperasikan di mobile, karena fitur laporan harian kami itu bisa dimasukkan melalui mobile, tapi harus di-download dulu di Google Play dan Apple Store. Bisa scan barcode untuk atau bisa di-search juga untuk nanti bisa dioperasikan bersama-sama. Oke, ini selanjutnya merupakan paparan kurang lebih bagaimana mengoperasikan progresi, namun saya tidak akan menunjukkan dari sini, tapi saya akan mendemonstrasikan langsung dari aplikasinya. Baik, saya keluar dulu. Nah, ini website kami di progresi.co.id, nanti bisa dilihat bersama-sama. Di sini tercantum seluruh informasi lengkap mengenai apa itu progresi dan bagaimana kelebihan dan bagaimana mengoperasikannya. Kita bisa lihat di kolom fitur ini, di mana ini merupakan workflow yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk masing-masing bagian atau kita sebut ini biasanya pilar ya, 4 pilar. Nah, di masing-masing pilar ini kita sudah ada link untuk menuju langsung ke YouTube atau mungkin mau membaca artikel mengenai masing-masing pilarnya dan step by step bagaimana mengoperasikannya. Semua tutorial sudah ada di
di YouTube. Nah, kalau ada pertanyaan yang lebih detail mau ditanyakan, langsung bisa masuk ke dalam link WhatsApp ini sehingga bisa langsung ditanyakan apabila ada pertanyaan. Lalu di website kami ini juga mengandung link, tercantum link untuk melakukan free demo. Itu bagi orang di luar, tapi karena hari ini kita sifatnya pelatihan, tentunya nanti dari tim kami akan memberikan akses pada teman-teman untuk mencoba dan seterusnya. Oke, ini sambil saya menyiapkan, mungkin kita sama-sama bisa melihat sekilas rangkuman mengenai apa itu progresi melalui video ini. Baik, ini langsung kita masuk ke aplikasi progresi. Baik. Oke, sore hari ini kita mau mencontohkan salah satu contoh proyek yang sudah kita coba untuk simulasikan di sini. Ini proyeknya memang tidak besar, nilainya hanya 90 juta, tapi dapat dijadikan percontohan bagaimana kita mengoperasikan progresi. Jadi progresi kembali lagi ke 4 pilar yang tadi saya sebutkan. Jadi workflow-nya itu terdiri dari 4 pilar ini. Nah, pilar pertama adalah perencanaan, maka kita masuk ke bagian perencanaan. Nah, kita merencanakan mula-mula dari RAB. Nah, ini data yang dapat dilihat teman-teman pada layar ini merupakan data sebetulnya data RAB gitu. Nah, cuma ini ada sedikit modifikasi, di mana data RAB itu kan sebetulnya kita bisa langsung copy paste di sini. Jadi dari format Excel itu kita bisa langsung copy paste kemari. Itu kan di mana terdiri dari task, aktivitas, lalu harga satuan, quantity, dan satuannya. Nah, ini akan menghitung otomatis. Subtotal dan bobot ini akan menghitung otomatis. Nah, tambahannya itu adalah durasi proyek ini dan kapan kita mulai dan berakhir. Nah, ini yang nanti kita sudah mulai masuk ke manajemen perencanaan, yaitu dengan menggunakan sistem perencanaan. Ini saya nggak menjelaskan secara detail. Saya asumsikan teman-teman
sudah mengikuti kelas estimasi, perencanaan, dan proyek kontrol. Tapi kalau misalnya teman-teman ini masih belum, karena tadi saya lihat dari daftarnya itu kan dari beda angkatan ya. Kalau belum pun tidak usah khawatir, karena nanti saya dan tim saya nanti akan mungkin memberikan kelas singkat gitu mengenai metode perencanaan ya. Nah, intinya perencanaan itu adalah perencanaan schedule proyek itu kan hubungan urutan pekerjaan dan ketergantungan pekerjaan yang semua terrefleksikan melalui aktivitas ini, predecessor ini, atau aktivitas sebelum dimulainya suatu aktivitas yang selanjutnya. Nah, setelah kita hubungkan satu sama lain, tentunya akan terplot seperti demikian. Nah, ini nanti kaitannya dengan durasi dari aktivitas dan hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas, hubungan ketergantungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Nah, ini kita bisa hubungkan sehingga diagram ini, bar chart ini terbentuk gitu kan. Nah, ini final produknya seperti demikian. Nah, tentunya progresi mempunyai fitur untuk track critical path-nya. Nah, pada saat kita on-kan critical path-nya, dia akan menunjukkan lintasan kritisnya, ya kan. Lintasan kritisnya ini akan terlihat mana saja yang aktivitas yang krusial gitu. Apabila kita terlambat ya pasti akan bergeser. Nah, ini cuma proyek 7 hari, ini cuma sekedar proyek percontohan gitu ya. Nah, setelah itu apalagi yang kita rencanakan? Selain kita merencanakan schedule, kita dapat merencanakan material, peralatan, dan pekerja. Nah, ini ada yang dicawang, ada yang tidak dicawang. Artinya kalau yang belum dicawang, ya ini belum dimasukin, belum direncanakan. Tapi kalau yang sudah dicawangnya, berarti sudah direncanakan. Nah, kalau misalnya cawangnya dari menu, artinya semua sudah direncanakan. Nah, kita ambil percontohan, salah satunya adalah pembesian tulangan ini. Kita buka. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini deskripsi mengenai pekerjaannya, kapan mulai, kapan berakhir, kita sudah rencanakan tadi dengan perencanaan schedule. Lalu otomatis di sini sudah tertera. Nah, selanjutnya kita merencanakan pada saat kita melakukan pembesian tulangan, kita perlu material apa saja. Nah, ini materialnya kita dapat pilih di sini. Apapun aktivitasnya kita bisa pilih. Loh, kok bisa tiba-tiba ada di sini materialnya di sini tinggal pilih. Nah, ini nanti saya agak sedikit melompat, tapi sebetulnya di sini ada data master. Data master ini saya sekalian bukakan ya. Jadi data master ini merupakan kita buat dulu build database mengenai material apa saja yang kita butuhkan untuk satu proyek. Kita masukkan semuanya di sini. Nah, ini apakah bisa ditambah? Bisa terus ditambah. Ini ada tombol tambah, ini bisa terus ditambah, tambah terus saja. Kalau misalnya ada material semakin banyak, ya nggak apa-apa. Itu kan harga satuannya kita masukkan di sini. Nah, terus pertanyaannya apakah setiap proyek kita harus membuat database ini? Seharusnya iya, karena antara satu proyek dengan proyek yang lain itu mungkin ada harga yang berbeda karena berbeda lokasi, misalnya seperti demikian. Atau suppliernya juga berbeda, tentunya ada fluktuasi harga, sehingga kadang mengharuskan kita untuk membuat database baru. Namun dengan tombol import ini, kita bisa mengambil data dari proyek sebelumnya. Itu kan nanti dimodifikasi kembali. Ya, ini salah satu tombol yang mempermudah kita untuk membangun database master ini. Nah, kita bisa pilih dari proyek apa misalnya. Itu dimungkinkan. Lalu begitu pula konsep tersebut terhadap peralatan, jenis pekerja, dan tipe kecelakaan. Ini kita harus build dulu masternya. Nah, saya nggak menjelaskan satu demi satu, tapi saya memberikan secara garis besar bagaimana sistem ini beroperasi. Jadi kita build dulu data master, baru masuk ke perencanaan yang ini tadi, gitu kan. Nah, nanti kita langsung sama-sama coba supaya pertanyaan-pertanyaan kita ini terjawab juga sambil nyoba, gitu kan. Nah, ini terus kalau ada material lain, nah ini kan analisa kan.
ada material lain di luar ini ya bisa terus ditambahkan di sini. Kita bisa terus lakukan itu. Nah, kuantitinya kita masukkan berdasarkan analisa, lalu kita juga masukkan tanggal diterimanya material. Jadi material ini diterimanya kapan, material ini diterimanya kapan. Itu kita rencanakan. Waduh, gimana caranya kita merencanakan tanggalnya material ini masuk? Ya kita bisa lihat di sini. Kapan sih material itu, kapan sih aktivitas itu dimulai dan kapan aktivitas itu dimulai? Misalnya tanggal 13 Januari. Ya sudah, kita merencanakan material itu datangnya H-min berapa gitu kan. Nah, kita mempunyai sense untuk assign di sini tanggal berapa kita pilih untuk kita rencanakan gitu, berdasarkan dari tanggal dimulainya pekerjaan. Itu kita bisa lakukan pendekatan itu. Lalu kita klik simpan, nah ini kita keluar lagi. Nah, lalu kita masuk misalnya ke peralatan. Peralatan pun juga sama. Ini saya tunjukkan peralatan ya. Nah, misalnya untuk pembersihan ini dibutuhkan alat cutting wheel. Cutting wheel ini kenapa kok kita tulis ini bisa sama seperti material, cuma di sini ada tanggal MOP dan DEMOP. Artinya tanggal tidak menutup kemungkinan kan alat kita itu tidak semua kita miliki, bisa saja kita sewa. Jadi ada tanggal di mana dia harus dimasukkan, tapi ada juga tanggal di mana dia harus dikembalikan. Gitu. Jangan sampai kalau peralatan yang nilainya itu mahal, itu kan dia nggak dikembalikan ke suppliernya, ya nanti kita akan menanggung biayanya pasti dicas ke kita. Oleh sebab itu kita harus rencanakan berapa hari sih kita akan gitu. Ini kita dari mana tanggalnya kita bisa lihat ya, kita bisa lihat berakhirnya kapan. Nah, apakah kita akan mengembalikan di hari sama pekerjaan tersebut berakhir atau berapa hari setelahnya misalnya. 1 hari setelahnya misalnya. Itu tuh pertimbangan kita gitu. Ada beberapa peralatan yang di-charge itu secara harian sehingga kita harus memang benar-benar merencanakan kapan peralatan tersebut dikeluarkan gitu. Lalu yang terakhir adalah merencanakan pekerjanya. Tentunya setiap aktivitas kita harus merencanakan material, peralatan, dan pekerja. Nah, seperti apa sih kita rencanakan? Nah, contohnya ini. Tentunya kita merencanakan, oh ini pekerjaan diselesaikan selama 1 hari saja. Tahunnya dari mana? Ya ini, tanggal mulai dan tanggal berakhirnya itu sama, di hari yang sama. Berarti 1 hari harus selesai. Perlu berapa orang? Oh, 1 tukang, 1 pembantu tukang. Cukup apa enggak? Nah, ini assessment kita gitu. Kita bisa ganti juga 2 misalnya. Dan seterusnya. Kita bisa lakukan, kita mempunyai kontrol untuk melakukan ini gitu kan. Lalu kita klik simpan. Nah, ini saya kembali. Jadi itu merupakan pengaturan pekerja yang sifatnya per aktivitas. Kita juga bisa melakukan pengaturan pekerja yang sifatnya berapa total per hari. Gitu. Nah, kita yang total per hari. Jadi kita rencanakan setiap harinya itu total pekerja itu ada berapa. Nah, kita bisa lakukan perencanaan. Oh, jumlah per harinya 7 orang. Nah, ini kembali lagi nih, kalau ini sebetulnya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Ini jadi perbedaan merencanakan di jumlah pekerja per hari dan yang di bawah ini itu fungsinya berbeda walaupun yang direncanakan jumlah orang. Jadi kalau yang di atas ini merupakan total pekerja per hari. Jadi pada saat kita mau misalnya dalam pekerjaan tahap fondasi, kita mau mengontrol orangnya. Jangan sampai terlalu banyak juga masuk ke lapangan dan jangan sampai juga. Nah, kalau terlalu banyak kan nanti dampaknya kita budgetnya meledak. Tapi kalau terlalu sedikit, pekerjaannya tidak selesai. Nah, kita masukkan selama periode tertentu, misalnya berapa orang, 7 orang atau 8 orang. Atau berapapun itu yang kita rasa cocok atau sesuai berapa orang untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, namun kalau pengaturan orang di bawah ini, itu untuk nantinya mengukur produktivitas. Tiap pekerjaan itu membutuhkan berapa orang sih? Nah, penjumlahan dari sini itu belum tentu sama dengan jumlah total per hari, karena dimungkinkan 1 orang itu bisa mengerjakan pekerjaan yang berbeda. Orangnya sama, misalnya seperti itu. Sehingga jumlah orangnya mungkin bisa lebih sedikit daripada
jumlah orang di sini. Jadi ini tidak terkait dengan ini, tapi fungsinya berbeda gitu. Yang atas ini untuk mengukur berapa orang per hari total, dan yang di bawah ini adalah untuk mengukur produktivitas, berapa orang untuk menyelesaikan pekerjaan apa, kan gitu. Kurang lebih demikian. Jadi saya close supaya nggak terlalu banyak yang terbuka. Ini saya close. Ini saya close. Lalu setelah kita merencanakan schedule, material, peralatan, pekerja, apalagi yang kita rencanakan? Kita bisa merencanakan yang namanya sebentar. Saya pindahkan dulu. Nah, kita bisa merencanakan safety-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang job hazard analysis ini. Kita bisa merencanakan apa potensi kecelakaan yang bisa terjadi di proyek tersebut. Nah, ini orang safety pasti akan assess. Oh, kalau hubungannya dengan galian ya berarti dia bisa terjatuh. Nah, ini kita bisa pilih yang lain, jenis kecelakaan yang lain yang relevan terhadap suatu aktivitas tertentu. Pasnya apa? Kita bisa pilih juga. Misalnya Recording in progress. Misalnya aktivitas apapun kita bisa pilih di sini. Kita bisa pilih di sini. Nah, begitu pula dengan mitigasinya, kontrol solusinya kita bisa masukkan di sini. Ini sebagai pencontohan saja. Terus kita klik simpan. Atau kita juga bisa tambah lagi. Nah, kita tambah di sini. Apa namanya? Kecelakaan potensi bahaya yang bisa terjadi. Ini sifatnya perencanaan. Nah, kurang lebih demikian. Lalu selanjutnya kita juga bisa merencanakan subkontraktor. Jadi proyek itu kan tidak hanya general kontraktor saja yang mengerjakan, bisa saja subkontraktor. Nah, subkontraktor ini yang contohnya di sini pekerjaan pintu jendela dengan nilai proyek sekian. Nah, kita masukkan apa saja item pekerjaannya, harga satuannya, lalu kuantitinya, unitnya sama sebetulnya. Nanti ini akan menghitungkan secara otomatis karena ini cuma sifatnya perkalian saja gitu. Nah, nanti fungsinya apa perencanaan subkontraktor? Nanti kita mempunyai sistem approval. Nanti akan saya jelaskan di laporan harian dan analisa. Jadi approval, bagaimana subkontraktor mengajukan suatu progres yang nantinya akan meminta persetujuan dari general kontraktor untuk di-approve atau direvisi. Jadi contoh, dia mengerjakan pintu jenis P1. Nah, ini dia sudah menyelesaikan berapa unit. Misalnya, ini kebetulan semua satu ya, tapi bisa saja ini lebih dari satu, misalnya 10, 15 gitu kan. Nah, kalau misalnya minggu ini dia menyelesaikan, nah itu dia ajukan gitu kepada si general kontraktor 2 untuk minggu ini sebagai prestasinya. Nah, itu bisa diterima, bisa ditolak gitu kan. Itu yang biasa memang dilakukan oleh subkontraktor pada saat dia melakukan opnam terhadap general kontraktor. Nanti saya akan tunjukkan di laporan harian dan analisa. Namun untuk sementara ini perencanaannya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan tutup ini. Berarti dengan demikian sudah menyelesaikan pilar pertama mengenai perencanaan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai laporan harian. Nah, ini saya tutup ya. Saya tutup. Lalu saya kembali ke menu awal, yaitu laporan harian. Nah, laporan harian ini kita bisa lihat pada layar, ini semua tanggal di mana kita sudah ngeset tanggal mulainya proyek dan tanggal berakhirnya proyek. Nah, ada cawang-cawang di sini, cawang-cawang ini. Cawang-cawang ini artinya apakah laporan harian tersebut sudah diisi atau belum. Jadi kalau dia belum diisi ya dia akan keluarnya cawang. Kalau belum diisi dia tidak akan ada cawangnya, tapi kalau sudah diisi dia akan keluar cawangnya. Nah, dan indikator-indikator lainnya, apakah sudah ada material yang dipakai, ada kendala lapangannya, kendala safety-nya. Nanti satu-satu akan saya jelaskan. Nah, kita mau melihat dulu apa sih yang ada di dalam laporan harian ini. Tapi ini saya menunjukkan laporan harian yang sudah tidak bisa diedit, yang sudah terisi. Saya akan tunjukkan. Nanti saya akan tunjukkan juga yang
belum terisi itu seperti apa, yang masih editable itu seperti apa. Nah, ini saya buka dulu ya, yang sudah terisi. Apa sih yang dilihat dari laporan harian yang sudah terisi itu? Nah, ini ada banyak nih, ada banyak yang kita mau bahas di sini. Ini laporan harian. Nah, kita mulai dulu dari yang paling pertama. Yang paling pertama itu yang kita mau laporkan itu adalah progresnya atau prestasi pekerjaan. Nah, yang kita isi itu adalah capaian hari ini dan berapa jumlah pekerja, tukang dan pembantu tukang. Nah, capaian hari ini itu kita masukkan dalam rupa volume. Kita nggak masukkan misalnya 10% atau 20%. Misalnya minggu ini kita sudah menyelesaikan 10% atau 20%. Lakukan hal tersebut. Kita masukkan dalam rupa satuan. Itu supaya pada saat orang yang memasukkan ini ke dalam platform ini, dia harus berpikir dan dia harus, nggak bisa dia cuma masukkan 20% gitu. Kalau 20% kan kita nggak punya bayangan gitu, 20% itu wujudnya seperti apa. Tapi kalau kita masukkan sesuai dengan satuan prestasi yang ada di RAB, lalu dia menyelesaikan berapa luasannya atau berapa meter kubik atau berapa kilo, di sini dia akan melakukan suatu proses penghitungan dulu secara manual. Baru dia masukkan kemari. Nah, pada saat dia memasukkan ke sini, dia mempunyai suatu ancer-ancer. Dia punya parameter, yaitu kolom target harian, capaian hari ini, target kumulatif, dan target total. Ini semua sudah terhitung otomatis. Gitu. Jadi entry-nya dia sebetulnya cuma di kolom ini dan ini. Nah, target harian ini apa? Target harian ini merupakan prorata ya. Jadi misalnya kita mengerjakan kerjaan pengecatan 100 meter persegi. Nah, dikerjakan selama berapa hari? 10 hari. Ya, berarti target hariannya 10 meter persegi. Ini software akan menghitungkan secara otomatis di sini. Jadi pada saat dia memasukkan capaian hari ini, dia mempunyai feeling, oh iya, saya mengerjakan hari ini lebih dari target atau kurang dari target. Jadi dia target harian ya. Jadi dia mempunyai ancer-ancer. Nah, kalau pekerjaan itu dikerjakan lebih dari 1 hari, misalnya 10 hari, misalnya hari ketiga. Nah, ini kan akan terakumulasi setiap harinya, karena tiap hari kita akan mengisi laporan harian. Nah, target total ini yang warna merah ini untuk kita dapat lihat target global. Makro picture-nya itu kita bisa lihat. Oh, ternyata saya masih agak jauh ini prestasinya, harus dikebut besoknya. Nah, itu pada saat memasukkan itu kita bisa melihat, punya feeling gitu untuk merasakan bahwa kita ini hari ini prestasinya baik apa enggak. Lalu yang terakhir adalah kolom berapa pekerja yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas ini. Jadi itu membantu kita si pelaksana lapangan itu dan kita yang di kantor untuk dapat mengkoreksi atau mengevaluasi kira-kira dengan prestasi hari itu dikerjakan dengan orang. Jangan-jangan orangnya udah banyak tapi prestasinya masih sedikit. Nah, itu kan artinya produktivitasnya rendah. Berarti masalah entah nggak ada orangnya atau orangnya bekerjanya kurang terampil. Bisa juga karena peralatannya belum datang atau metodenya itu manual dan lain sebagainya. Banyak faktor yang menyebabkan pekerjaan di lapangan itu bisa telat gitu kan. Nah, itu fungsinya prestasi. Nah, selanjutnya adalah jumlah pekerja. Nah, jumlah pekerja ini kita sebagai absen harian pekerja. Kita masukkan setiap hari di sini. Nah, di sini ada kolom berapa orang. Nah, kalau berapa orang ini kan self-explanatory ya. Semua orang tahu berapa orang. Nah, jumlah hari di sini ini menunjukkan bahwa dia bekerjanya berapa shift. Gitu. Mungkin satu proyek besar mungkin perlu 2 shift, 3 shift. Kita tulis di sini 2 shift, 1 shift, 3 shift, 4 shift, silakan. Tapi kalau proyeknya nggak seberapa besar, mungkin hanya perlu 1 shift, 2 shift, ya dia akan tulis 1 shift atau 2 shift. Gitu. Dan juga mungkin ada kelebihan jam. Ini sistem permandoran di Indonesia itu seperti demikian. Gitu. Nah, karena lalu kenapa kok kita beda-beda nih tukangnya ya? Karena memang tukang itu beda-beda. Rate-nya. Ini kita membantu mandor sebetulnya untuk membuat absen. Biasanya kan kebiasaan buruknya itu kita baru 2 minggu, setiap 2 minggu sekali waktunya
invoice atau pembayaran ke mandor itu kita terimanya absen ini ya hitung-hitungannya si mandor itu di hari tersebut. Kita nggak mendapatkan laporan yang berkala, sehingga kadang-kadang kita juga terjadi suatu apa ya ibaratnya engkel-engkelan gitu ya, ibaratnya debat-debat dulu lah sama si mandor ini untuk apakah datanya valid apa enggak. Tapi dengan adanya platform ini kita dapat mengontrol proyek kita itu day by day, day to day lah, nggak langsung dikumpulin semua jadi 2 minggu gitu. Nah, itu fungsinya. Lalu ada akumulasinya juga terhitung secara otomatis di sini. Oke, selanjutnya adalah pemakaian material. Nah, pemakaian material ini self-explanatory juga. Jadi, berapa sih material yang kita gunakan untuk pekerjaan apa? Itu kita tinggal masukkan di kuantitinya di sini. Nah, kita juga mempunyai parameter. Ini ada penggunaan maksimal. Penggunaan maksimal itu kan artinya kuota. Kuota material yang maksimal dapat digunakan untuk aktivitas tertentu, untuk setiap aktivitas. Jadi kita pada saat memasukkan berapa kita itu bisa punya bayangan bahwa oh ini sudah melebihi dari kuotanya. Artinya proyek kita berpotensi untuk over, pemakaiannya over. Dan sisa ini juga menghitungkan otomatis. Gitu. Sisanya berapa? Bisa plus, bisa minus. Gitu. Kurang lebih konsepnya demikian. Lalu penerimaan material kita masukkan kuantitinya. Ini untuk orang logistik di proyek itu setiap hari menginventarisasi apa saja material yang masuk ke gudang mereka dan berapa jumlahnya, gitu kan? Lalu selanjutnya peralatan konsepnya juga sama, kuantitinya apa dan apa saja peralatannya. Lalu dimobilisasi pengembalian peralatan. Lalu yang terakhir cuaca, kalau misalnya cuacanya hujan. Ini kan faktor-faktor juga, faktor lapangan ya, kendala lapangan yang bisa menyebabkan keterlambatan pada proyek. Nah, kenapa kok prestasinya itu rendah? Oh ternyata hujan, kita bisa nge-track gitu kan, dari jam berapa. Dan tentunya dengan foto-foto yang menunjang setiap harinya. Jadi prestasi yang ada di atas yang tadi kita sudah masukkan ini, mana sih fotonya 1,09 meter kubik itu? Nah, itu bisa dilampirkan semua di bawah gitu. Kurang lebih konsepnya laporan harian itu seperti itu. Nah, ini saya akan melihatkan yang editable itu seperti apa sih? Nah, kita mau lihat ini ya. Nah, ini yang editable. Ini bisa diedit ini. Itu capaian, manpowernya, pekerjanya kita masukkan. Kalau tadi sudah di save itu kan nggak kelihatan mana kolom yang dimasukkan, yang harus dimasukkan. Kalau ini kelihatan. Yang ada garisnya ini yang entry-nya gitu kan, yang dimasukin. Nah, ini bisa terus ditambah, dikurangin. Ini contohnya penerimaan material, kita mau tambah apa saja materialnya kita tambahkan di sini. Nah, ini kita bisa pilih-pilih apa aja item yang mau ditambahkan, tinggal kita centang-centangin aja, lalu nanti akan masuk. Lalu kita bisa klik tambahkan di sini, nanti dia akan nambah. Terus kita lakukan itu. Kurang lebih ilustrasinya demikian. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke subkon. Subkon seperti apa? Subkon juga ada laporan hariannya. Ini tadi yang saya mau jelaskan. Sebenarnya konsepnya sama seperti general kontraktor. Kita mau masukkan berapa prestasi dari subkontraktor tersebut per periode. Bisa tiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu tergantung deal antara subkontraktor dengan general kontraktor. Tapi ini nggak bisa dimasukkan di sini ya, karena di sini adalah aksesnya super admin. Kalau mau melihatkan bagaimana pengoperasian subkontraktor nanti ada di aksesnya subkontraktor. Gitu.
Nah, ini sementara saya hapus supaya nggak banyak-banyak. Lalu yang terakhir adalah laporan kendala. Nah, laporan kendala ini kalau misalnya ada kendala lapangan atau kendala safety yang menghambat pelaksanaan atau problem yang perlu di raise up di lapangan, dimasukkan ke platform, ini bisa dilakukan penambahan, ditulis apa kendalanya, penyebabnya apa, task yang terkait itu apa, ini bisa dipilih di sini yang aktivitas yang terdampak, lalu tanggal kejadiannya apa, tanggal kejadiannya kapan, PIC-nya siapa, penyelesaian solusinya seperti apa, kita bisa kasih deadline. Nah, ini supaya untuk ditindaklanjutin, kita kasih foto lalu kita simpan. Nah, contohnya seperti apa yang sudah selesai ya ini. Oh, kendalanya banjir, penyebabnya hujan. Solusinya apa? Kita harus buat saluran air. Siapa yang kita beri tanggung jawab? Si Dodo. Tanggal kejadiannya hari ini, deadline-nya 1 hari. Statusnya masih open. Open itu artinya masih belum tertindaklanjuti. Ini kalau dibiarin terus, kalau statusnya belum close, berarti kan masalah ini masih belum diselesaikan. Ini dapat berdampak pada penyelesaian pekerjaan. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kalau sudah ditindaklanjuti, dia akan memasukkan responnya seperti apa, hasilnya seperti apa, lalu baru dia close. Gitu. Nah, mau di close, dia harus masukkan gambar seperti apa hasilnya, lalu dia bisa berikan keterangan, lalu dia simpan, maka statusnya akan dirubah menjadi close. Gitu. Oke. Lalu saya close ini. Begitu pula dengan safety. Jadi saya nggak menjelaskan ulang, tapi konsepnya sama. Cuma saya buat untuk menjadi 2 kategori. Oke. Dengan demikian laporan harian ini udah beres. Jadi dua pilar ini merupakan 2 pilar yang harus dilaksanakan oleh project planner dan ini project admin, gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa. Analisa ini yang menikmati hasilnya itu project owner. Project owner bisa melakukan analisa dari proyek. Nah, kita cek yang namanya analisa di sini. Nah, analisa ini deskripsi dari proyeknya. Lalu di sini juga menampilkan siapa project planner-nya, siapa project admin, siapa subkon, siapa stakeholder-nya. Nah, kita bisa langsung hubungi juga melalui entah WA atau email. Daftarnya kan ada masing-masing. Lalu stakeholder, ada juga stakeholder. Stakeholder ini bisa dari arsiteknya, bisa dari ownernya, bisa dari MK-nya, atau siapapun pihak-pihak yang juga berkepentingan di project ini. Lalu di sini ada bar completion progress-nya udah 97%. Lalu juga ada analisa earn value money di sini. Nanti saya nggak jelaskan apa itu earn value money. Nanti kalau mau tanya lebih jelasnya nanti mungkin sesi di luar ini sama-sama nanti. Cuma yang pasti terdiri dari kurva perencanaan, kurva pelaksanaan, dan kurva cost. Ini yang kita perbandingkan untuk mengukur variabel keberhasilan proyek. Proyek itu dikatakan berhasil apabila parameternya apa? Ya, proyeknya selesainya tepat waktu, proyeknya on budget, kan gitu. Nah, ini kita menggunakan kurva ini kita bisa melihat status proyek itu. Nah, selain secara grafik, ini kan bisa kita zoom in, zoom out ya. Selain secara grafik, kita juga bisa melihat secara data statistik. Kita lihat di sini, lihat rasio. Nah, ini kita bisa lihat analisa dari proyek kita. Nah,
Nah, yang kita mau titik beratkan itu sebetulnya di dua kolom paling kanan ini, yaitu SV dan CV, schedule varian dan cost varian. Schedule varian tentunya mengukur apakah proyek tersebut telat apa enggak, kan gitu. Nah, kalau misalnya dia merah, berarti dia jelek. Jelek itu artinya telat. Kalau misalnya dia hijau, berarti dia lebih cepat. Gitu. Kalau cost, kalau dia merah, berarti dia minus. Tapi kalau dia hijau, berarti dia masih under budget lah. Nah, bagaimana mendapatkan angka-angka ini? Rumusnya sudah ada di sini semuanya. Nah, ini satu kelas sendiri nih sebetulnya tentang earn value money. Cuma bedanya di sini kita bisa melihat setiap harinya. Status proyek itu kita bisa masukkan setiap harinya. Dari mana ya? Karena kita sudah mempunyai data perencanaan dan kita sudah mempunyai data laporan harian yang kita kalau masukkan hal tersebut kita sudah mempunyai analisa ini gitu kan. Oke. Selanjutnya saya mau melihat full summary. Nah, full summary ini merupakan opnam. Kita bisa melihat untuk masing-masing pekerjaan itu progresnya udah berapa persen. Ini udah 100 semuanya. Ini masih ada yang 65. Nah, secara kumulatif total dia 97,2%. Nah, ini bantu untuk opnam ini. Lalu selanjutnya dari grafik pekerja. Nah, ini kita bisa perbandingkan ini antara perencanaan dan realita di lapangan. Kita bisa lihat semacam ini deviasi ini. Direncanakan 7, ini kan planning. Lalu di sini aktualnya. Direncanakan 7, orangnya 4 yang hadir di lapangan. Nah, ini bisa bagus, bisa jelek. Mungkin pekerjaannya sudah tertanggulangi sehingga dia tidak membutuhkan orang lebih banyak, ya dia turunin. Jadi perencanaannya, tapi ini akan memberikan deviasi kan. Nanti kita analisa. Nah, ini analisanya setiap hari ini, kita bisa lihat setiap hari. Lalu selanjutnya adalah jenis pekerja. Ini jumlah pekerja yang tadi kita rencanakan dan kita catat itu analisanya keluar di sini. Jadi setiap harinya berapa orang, berapa pembantu tukang, berapa orang, berapa shift, semua teradministrasi di sini. Sehingga kita bisa tahu nih berapa total biaya yang sudah kita keluarkan, orang harinya berapa, kita tercatat di sini. Nah, kita bisa ngeset juga periodenya, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita bisa masukkan. Nah, ini yang subkontraktor. Selanjutnya adalah subkontraktor ya. Ini yang tadi saya sudah sempat jelaskan. Kita coba lihat di sini seperti apa subkontraktor. Ini sifatnya pengajuan. Nah, ini itemnya ada 2, dia keduanya disetujui. Coba saya lihat. Oh, sebentar. Ada contoh yang dia nggak langsung semua disetujui. Oke, saya kembali. Mungkin yang ini. Nah, ini contohnya. Jadi untuk item jendela J1 dia diajukan, ini enggak, pada saat awal diajukan dia enggak langsung disetujui sama general kontraktornya, sehingga dia harus disuruh revisi kembali. Nah, semuanya akan teradministrasi di sini. PT-nya siapa, jam berapa, oleh siapa yang ngedit ini, dia akan diberitahu gitu. Jadi nggak ada istilahnya tunggu menunggu, itu semua orang akan mengetahui jam berapa dia dikumpulin, jam berapa dia direspon kembali. Nah, ini kan dalam proyek besar ini sangat dibutuhkan. Gitu. Jadi ada status ini, revisi dan disetujui. Lalu selanjutnya adalah
Nah, material ya, analisa material. Oke, kita close. Penerimaan. Material ini dibagi dua, penerimaan dan pemakaian. Nah, penerimaan material ini kita bisa lihat materialnya apa saja. Nah, ini tanggal aktual dikirimkan di lapangan, diterima di lapangan itu tanggal berapa saja, untuk aktivitas apa, jumlahnya berapa, yang direncanakan berapa, rencana diterimanya tanggal berapa. Nah, ini di sini ada analisanya. Oh, dia hijau. Warna hijau, berarti dia lebih cepat 2 hari atau on time warna hijau. Tapi kalau dia telat, contohnya ini direncanakan tanggal 12 tapi datangnya tanggal 19. Ini kan telat 7 hari, dia merah. Nah, kalau kita mau melakukan analisa per materialnya, kita juga bisa filter per material. Nah, kita bisa pelajarin. Ada yang on time, ada yang telat. Ada juga kita bisa lakukan analisa full summary ini. Ini dari data global. Untuk per material, berapa sih yang sudah didatangkan, yang direncanakan, dan berapa yang sudah diterima. Nah, di sini ada analisanya. Yang belum datang berapa, dengan color coding ini. Nah, kita juga bisa filter dari sini juga. Nah, begitu pula dengan pemakaian material. Nah, material itu material apa saja, terus tanggal pemakaiannya tanggal apa, untuk aktivitas apa, dan jumlah yang dipakai itu berapa. Nah, ini ada penggunaan maksimal ini yang tadi kuota proyek yang kita sudah kita bandingkan, apakah masih ada sisa apa enggak. Begitu pula dengan material yang dipakai lebih dari satu aktivitas, tapi dipakai lebih dari 1 hari, dia juga akan nge-track gitu. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melihat data globalnya di sini, di mana material itu ada analisanya secara global satu proyek. Berapa sih yang sudah dipakai dari perencanaan penggunaan maksimal. Nah, ini secara data global. Kalau tadi itu data yang sudah terbagi-bagi untuk menjadi berapa aktivitas. Nah, ini peralatan saya lompatin penjelasannya karena kurang lebih sama dengan material. Ada mob, ada demobilisasi, konsepnya sama, saya lompati ya. Lalu actual cost. Nah, ini actual cost ini kita dapat melihat apa saja material yang dibeli untuk tanggal berapa, kita tuliskan, dapat analisanya di sini. Lalu debit kreditnya ini kita dapat lihat. Jadi debit kredit ini kan artinya ada pembayaran ke supplier, itu masuk di kolom ini. Lalu apabila ada pembayaran dari owner, maka dia akan dimasukkan juga di sini. Sehingga dia akan memberikan saldo akhir. Ya, ini untuk bantu pembukuan proyek. Nah, yang kendala ini tadi mungkin kurang lebih sudah saya jelaskan, apabila statusnya masih open atau close. Begitu pula dengan safety. Itu analisanya akan tertera di sini. Lalu untuk cuaca, rekapannya kita bisa lihat untuk setiap minggunya. Nah, ini contohnya ini. Kita bisa lihat tanggal 17 ini kan hujan ya. Nah, hujan 2 jam, kita bisa lihat detailnya. Oh, jam berapa aja hujannya. Oke, dengan demikian saya sudah menjelaskan mengenai analisa. Dan yang terakhir, ini yang paling singkat ini penjelasannya, yaitu mengenai diskusi. Nah, kita masuk ke notifikasi. Nah, notifikasi ini kan apabila kita terjadi suatu deviasi pada proyek, dia akan mengingatkan semua pihak untuk selanjutnya dapat dilakukan suatu corrective action. Nah,
kategori notifikasi itu adalah yang kita dapat lihat pada layar, yaitu laporan harian. Apa yang kita ingatkan? Kalau misalnya laporan harian belum diinputkan, ya dia akan mengingatkan. Jadi nanti di handphone kita, di mobile kita, dia akan mengingatkan ini, akan keluar. Lalu tasnya, apabila pekerjaannya terlambat, dia akan mengingatkan. Lalu material menipis atau material belum didatangkan, dia akan mengingatkan. Begitu pula dengan peralatan. Pekerjaannya ini nggak ada pengingat, berarti nggak ada masalah di sini. Tapi di sini parameternya itu pekerjaannya terlalu banyak atau terlalu sedikit, dia akan mengingatkan. Nah, begitu pula dengan kendala. Kalau kendala ada permasalahan, dia akan mengingatkan. Kalau dia masih belum bisa ditindak, masih deadline-nya belum bisa di deadline, dia juga akan mengingatkan di sini. Lalu diskusi. Apabila ini nanti diskusi saya terangkan di segmen selanjutnya. Selanjutnya adalah diskusi. Nah, diskusi ini sebetulnya kalau misalnya ada hal yang di luar laporan harian adalah yang perlu untuk dibicarakan secara spesifik, kita bisa buat di sini. Nah, ini sama seperti komunikasi yang kita biasa lakukan di fitur chat kita gitu kan. Tapi kan fitur chat itu sebetulnya tidak tepat gitu untuk membahas proyek, karena nanti informasinya banyak yang kelewat gitu kan, karena terlalu banyak informasi di grup dan banyak terlewati hal-hal detail, dan banyak orang yang komunikasi itu mengakibatkan informasi hilang. Maka kita buatkan, kita fasilitasi dengan sistem ini. Jadi kita bisa create suatu inquiry baru. Lalu kita masukkan topiknya, proyeknya apa, lalu nanti tasnya apa masalahnya, kita bisa cantumkan gambarnya, lalu dia juga ada status open close ini. Jadi kalau misalnya dia masih open, ya masih belum ditindaklanjuti. Nah, ini bisa saling bertukar, berkomunikasi di sini. Jadi kita bisa tahu kapan masalah tersebut dinaikkan, raise the issue, habis itu kapan dia tanggapin, berapa lama, dan siapa saja yang menanggapi, apakah masalah tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. Ini statusnya masih open ini semuanya. Jadi belum close. Kalau close udah beres gitu. Kurang lebih demikian. Nah, ini saya sudah menjelaskan bagaimana mengoperasikan progresi, lalu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana nanti sama-sama tim ini bekerja untuk mencoba progresi. Ini kemarin saya sudah diberikan daftar nama, nanti saya akan share kembali ke panitia. Ini saya sudah bagi dari nama-nama ini menjadi 4 peran, yaitu project planner, project owner, project admin, dan subcon. Jadi project planner ini perencana, owner ini pemilik dari proyek, project admin ini pelaksana di lapangan, subcon ini adalah subcon. Nah, kita sudah bagi. Jadi ini terbagi dari 3 kelompok, setiap kelompok itu mempunyai 4 peran. Nah, setiap peran saya sudah pilihkan ketuanya masing-masing yang di warna merah ini. Nanti saya akan bagikan kepada panitia yang warna merah ini. Nah, ini nanti yang akan menjadi PIC nanti untuk kontak-kontakan di grup. Nah, apa yang kita mau coba kerjakan? Sebetulnya kita mensimulasikan untuk memasukkan data di progresi. Jadi tim perencana itu sudah mempunyai data ini. Saya nanti akan kasih Excel-nya ini, lalu semua sudah ada datanya di sini, cuma tinggal dimasukkan. Nanti bisa lihat kembali video saya atau lihat tutorial di YouTube. Ini semua datanya sudah lengkap, tinggal dimasukkan aja. Jadi mencoba untuk langsung implementasi. Begitu pula dengan yang project admin atau pelaksana lapangan, itu sudah mempunyai data di sini yang bisa dimasukkan. Nah, ini nanti saya akan bagikan semua file ini ke panitia nanti untuk bisa langsung. Nanti tim saya juga akan bantu backup. Nah, yang paling penting di sini adalah
Di sini ada time frame-nya ini di sini. Jadi pekerjaannya itu terbagi di fase pertama ini melakukan yang namanya perencanaan. Nah, nanti dari tim perencanaan akan mulai memasukkan data. Lalu setelah itu dia masukkan dari tanggal besok ya, 30 Mei sampai 3 Juni. Sebentar aja ini, cuma 4 hari lah. Masukin bersama-sama satu timnya, lalu memasukkan laporan harian dari tanggal 4 sampai tanggal 11. Bisa nggak memasukkannya misalnya langsung dirapel menjadi 1 hari gitu? Ya bisa aja. Langsung dirapel jadi 1 bisa. Cuma kan kita ingin memberikan feeling bahwa memasukkan laporan, namanya juga laporan harian. Ya kita masukkanlah setiap hari itu. Setiap hari nanti sudah ada di Excel-nya ini tanggal-tanggalnya untuk memasukkan laporan hariannya ini. Tanggal apa, memasukkan apa itu sudah ada di sini. Jadi tinggal nanti dimasukkan tiap harinya. Itu kan. Lalu selanjutnya project owner mulai mengisi analisa itu dia memasukkan ini. Nanti ini teman-teman dari tim project planner akan memasukkan di Microsoft Word ini. Project planner masukkan, project admin masukkan, nanti project owner memasukkan di sini, lalu tim subkon juga memasukkan di sini. Jadi kurang lebih secara garis besar demikian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih detail, nanti kita sudah ada grup WA untuk berkomunikasi. Nanti setelah dilakukan analisa oleh project owner tanggal 12 sampai 15, lalu tim kami dari tanggal 16 sampai 18 melihat hasil dari kerja teman-teman. Nah, ini sudah kita lakukan di banyak universitas. Kali ini kita berkesempatan di Universitas Parayangan. Nanti kita juga dukung dari tim kita untuk membantu teman-teman untuk memasukkan dan benar-benar mencoba. Nanti kalau misalnya diperlukan suatu pertemuan khusus membahas topik, entah itu dari project management atau dari teknologi progresi itu sendiri, kita bisa nanti jadwalkan sama-sama. Ini sifatnya nggak saklek. Gitu ya. Nah, nanti tanggal 19 Juni kita presentasi lagi. Jadi dari masing-masing tim itu akan mempresentasikan mengenai apa yang mereka dapatkan sesuai dengan format Microsoft Word ini. Baik, kurang lebih demikian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke panitia untuk tanya jawab. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Varian atas informasinya dan waktunya pada hari ini. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya kepada Varian mengenai progresi dan yang lainnya. Silahkan langsung bertanya, bisa langsung di kolom chat. Kalau yang mau langsung ngomong bisa langsung open mic aja. Silahkan teman-teman. Oh iya, satu informasi. Ini nanti yang mengikuti pelatihan ini nanti di akhir pelatihan ini nanti saya berikan sertifikat ya. Jadi tadi saya lupa umumkan juga di awal. Nanti di akhir pelatihan ini saya berikan sertifikat ke semua partisipannya. Masih. Baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan dari teman kita, Andrew Quantum, Pak. Mungkin saya bantu bacakan untuk pertanyaannya, Pak. Dari Andrew Quantum. Selamat sore, Varian. Saya ingin bertanya dikarenakan sistem aplikasi ini menggunakan sistem cloud.
dan dapat diakses oleh banyak orang, apakah akan berisiko jika data-datanya dibajak atau diedit secara sembarangan, Pak? Baik, tadi saya oke, ini sambil menjawab dan sambil menunjukkan, ini kan layar saya masih share screen ya. Jadi saya masuk ke sini, sorry, identitas proyek. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap orang itu mempunyai perannya masing-masing. Ada yang perannya project planner, ada yang perannya project admin sebagai pelaksana lapangan, ada yang project owner, ada yang project subcon. Nah, semuanya itu kita lihat di sini. Ada kita akan meregistrasikan untuk perannya masing-masing dan bagiannya masing-masing. Jadi setiap orang itu mempunyai bagiannya masing-masing untuk bekerja bersama-sama di platform yang sama. Jadi nanti siapapun yang mengedit, dia akan mempunyai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka edit. Jadi semua akan terdaftar. Dan kita juga menyekat di sini siapa yang mengerjakan apa, itu semua jelas di sini. Kita bisa pilih atau kita bisa nonaktifkan, misalnya project admin, project planner-nya juga kita daftarkan, misalnya lebih dari 1 orang, begitu pula dengan stakeholder-nya. Nah, namun untuk keamanan, karena ini berada di server kami, tentu tanggung jawab kami untuk memelihara keamanan informasi data tersebut. Tapi yang jelas dari satu proyek ke proyek lain itu berbeda-beda usernya dan juga dengan peran masing-masing di sini juga berbeda-beda. Itu. Baik. Baik, Pak. Pak, sekalian saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Andrew Quantum ini, Pak. Dari hal penggantian data ini, semisalkan dari data yang di Bapak share kan dari Pak Dhani dan Ibu Rahayu, dia memegang progres dan pekerjaan dan pekerja, Pak. Apakah dari pergantian progres ataupun pekerja yang salah satu input ke dalam progresi ini ada trackernya, Pak? Siapa yang memasukkan, atau misalkan Pak Dhani sudah memasukkan lalu diganti Ibu Rahayu mengganti dananya, apakah itu ke track juga, Pak? Betul. Jadi kita siapa yang mengedit itu akan ke track, siapa yang paling terakhir mengedit, berikut juga dengan peran masing-masing. Misalnya ini mengisi laporan harian, siapa yang bagiannya progres, oke, bagiannya progres si Dhani. Jadi orang Dhani, Rahayu, dan demo progresi. Ini nanti akan ke track juga dari masing-masing ini siapa yang mengedit, itu. Siapa yang mengedit progres. Tapi kan ini sebetulnya ini cuma mendemonstrasikan bahwa kita bisa milih-milih lebih dari satu user. Tapi sebetulnya kenyataannya seperti begini ini nggak terjadi karena ini overlapnya terlalu ekstrim ini. Tapi biasanya mungkin Dhani dia bagian progres, Dinasari misalnya pekerja atau pekerja dan material. Ini Eko Suwarto misalnya peralatan gitu. Jadi jelas siapa yang mengerjakan apa gitu. Jadi dia nggak akan saling tumpang tindih gitu. Baik, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Dari teman-teman lain adakah yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai progresi pada hari ini? Baik, sorry tadi ada pertanyaan apa? Belum ada lagi, Pak, untuk yang bertanya. Pak, sekedar ingin bertanya, Pak, menunggu teman-teman lainnya ya masih mungkin nanti ingin bertanya. Dari progresi sendiri sebenarnya udah dalam proyek apa sih udah menggunakan progresi ini, Pak? Kayak proyek apakah yang paling besar yang udah sampai menggunakan progresi ini, Pak? Karena kan dari segi SDM mungkin kalau kita bilang di suatu proyek kayak gitu masih kurang dekat dengan menggunakan teknologi gitu, Pak. Betul. Jadi kita sudah sebetulnya keliling-keliling ke industri, kita juga merefleksikan kira-kira kita ini kan tujuan awal
membuat suatu platform teknologi yang sebetulnya dapat dimanfaatkan seluruh jenis kontraktor sebetulnya ya. Karena kontraktor di Indonesia itu seperti yang kita ketahui itu grade-nya itu mulai dari grade 1 K2 sampai K1 sampai B2 atau 1 sampai 7 lah. Ada 7 grade yang diklasifikasikan di jenis kontraktor yang ada di Indonesia. Harapannya kita sebetulnya membuat suatu sistem yang dapat digunakan oleh seluruh jenis kontraktor, skalanya apapun. Namun realitanya setelah kita keliling dan survei, itu ternyata yang menggunakan itu adalah kontraktor yang skalanya itu medium up, gitu, medium dan cenderung besar. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai resources untuk mengoperasikan hal tersebut. Dan anyway mereka sudah melaksanakan hal tersebut secara manual. Atau mungkin mereka mempunyai platform internal mereka. Baik itu software-nya terpisah-pisah atau mereka build sendiri. Jadi variasinya macam-macam. Tapi intinya mereka sudah melakukan. Nah, dengan adanya progres ini, kita berusaha untuk memampat atau memadatkan seluruhnya, merangkum semuanya untuk menjadi dalam satu platform yang sifatnya terintegrasi. Karena mungkin orang sudah merencanakan di satu platform yang berbeda dengan saat mereka memonitoring proyek. Sedangkan data itu kan tidak bisa seperti demikian. Harusnya itu saling berbicara satu sama lain. Itu menunjukkan bahwa data itu berkesinambungan dalam satu proyek. Jangan sampai kita mau mengambil keputusannya sekarang, kita masih cari-cari data perencanaan dari divisi lain untuk memutuskan apa yang kita harus lakukan besok gitu kan. Data hari ini juga dapatnya dari orang lain, sehingga informasi tersebut itu susah gitu untuk mengambil keputusan. Nah, itu kita mampatkan. Nah, siapa yang bisa menggunakan sistem tersebut? Seharusnya semua jenis kontraktor sebetulnya bisa gitu. Cuma tahapan sekarang ini masih medium up gitu, skala menengah sampai skala besar, karena mereka mempunyai resources yang cukup untuk melakukan laporan harian. Nah, kalau proyek itu kecil, nggak worth it untuk mereka ibaratnya melakukan laporan harian, ya mereka melakukannya secara simple di WA aja gitu. Nah, oleh sebab itu kita siasati dengan adanya mobile aplikasi. Mobile aplikasi ini artinya kita juga bisa melaporkan melalui fitur mobile. Jadi laporan harian itu juga kita bisa masukkan secara online, nggak perlu buka laptop, pakai handphone aja kita masukkan berapa progresnya. Toh anyway tetap hal itu harus tetap dilakukan gitu oleh entah itu proyek kecil atau proyek besar. Tapi kalau dari sektor konstruksinya sendiri sih, mau pekerjaan sivil, mau pekerjaan electrical, mau pekerjaan mechanical, semuanya sih applicable ya, harusnya applicable semuanya. Kurang lebih demikian. Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ricardo Susrowiguno mengenai selamat sore Pak, izin bertanya apakah yang membedakan dan menjadi nilai jual tertinggi dari progresi terhadap program lain yang fungsinya merupai Pak dari progresi itu sendiri. Baik. Oke, saya akan menjawab. Ini saya share screen-nya saya close aja ya. Oh iya Pak, boleh Pak. Saya close dulu. Supaya kelihatan saya. Baik. Apa kelebihan atau nilai positif yang diunggulkan dari penggunaan progresi? Jadi gini, kalau menurut pendapat pribadi saya, dua faktor utama kenapa seorang perusahaan atau sebuah perusahaan kontraktor itu berinvestasi terhadap teknologi. Yang pertama adalah dia harus mudah dioperasikan dan harus murah gitu, harus terjangkau. Karena jujur kita bisa melihat di pasar Indonesia ini kita nggak punya produk gitu, kita selalu menggantungkan dengan produk asing. Nah, produk asing kalau kita berbicara perusahaan dia harus beli
license yang harus dibeli setiap tahunnya, dan itu nilainya tinggi gitu. Bahkan sekarang itu untuk software-software yang saya tidak sebutkan produknya, itu kan mintanya kan pasti berlangganan tiap tahun, bayar license terus setiap tahun jumlahnya, itu kan investasi yang tinggi. Nah, makanya dari perusahaan kami, perusahaan teknologi konstruksi ini berusaha untuk membuat suatu produk lokal yang affordable, dapat perusahaan itu berani berinvestasi dengan nilai yang sesuai dengan nilai proyek di Indonesia, karena nilai investasi untuk produk luar negeri itu kan rate-nya proyek luar negeri gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat dengan membangun square meter yang sama di Indonesia dan di luar negeri udah pasti beda. Jadi kalau yang paling gampang aja, kita di sini cuma 2 musim ya, berarti kan kita cuma panas atau sejuk gitu kan. Udaranya itu pasti bangunannya ya cuma paling perlu AC. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu kan ada yang HVAC ya, heating, ventilating, air conditioning, misalnya kayak gitu. Itu berarti ada heatingnya juga, nggak cuma cooling aja, tapi juga ada ventilatingnya juga. Nah, itu menambah fitur-fitur kenapa bangunan di luar negeri itu semakin kompleks, sehingga mereka membutuhkan platform software yang pastinya lebih kompleks gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan harganya tinggi. Nah, itu kan nggak sesuai dengan nilai skala bisnis kita di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kontraktor itu akhirnya harus berinvestasi tinggi. Nah, kalau kita punya produk lokal di Indonesia dengan yang biaya affordable dan sesuai dengan kultur Indonesia, cocok kan gitu. Nah, itu yang biaya. Lalu masalah mengenai mudah digunakan. Nah, mudah digunakan ini ada 2 faktor menurut saya. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan metode bekerja di Indonesia. Nah, sistem borongan, sistem permandoran, sistem itu semuanya itu sangat berbeda dengan di sana. Nah, produk-produk yang ada sekarang di pasaran yang produk asing ini kan ibaratnya apa ya? Sistemnya kalau dijalankan di sini itu orang itu kecenderungannya ya, yang saya lihat itu andai kata fiturnya software itu ada 100, dia cuma menggunakan 20%-nya atau 10%-nya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan jadi mubazir. Sedangkan kalau misalnya kita build di sini ya, apa yang kamu buat kita tampung, lalu kita coba buat yang baik. Misalnya demikian. Nah, harus mudah digunakan. Nah, faktor yang kedua tentunya selain kultur ya tergantung dari perusahaan teknologi itu sendiri. Dalam kasus ini ya saya sebagai developer softwarenya itu bisa nggak kira-kira membuat suatu sistem yang mudah bagi teman-teman ini untuk pertama kali lihat itu secara intuitif bisa langsung mengoperasikan. Jadi logiknya itu jadi nggak susah-susah. Jangan sampai kita ini lihat software itu icon-iconnya udah begitu banyaknya kita sampai bingung nih mau mulai dari mana kan gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan developer teknologi itu, kita harus les dulu nih, pelatihan dulu sampai sekian waktu, baru begitu kita udah bisa masuk perusahaan, nggak ada perusahaan yang pakai software itu, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga salah satu kendala, itu fenomena klasik lah di kita itu. Jadi, kembali lagi faktor habit, bagaimana orang mengoperasikan dan mengelola proyek konstruksi dan bagaimana implementasinya terhadap suatu platform teknologi yang membantu untuk memudahkan kehidupan mereka di proyek itu ya juga bergantung dari platform teknologi itu. Gitu. Jadi dibuat semudah mungkin lah. Kurang lebih demikian. Berarti dari segi harga emang lebih terjangkau dan juga dari segala penggunaannya, user interface-nya juga lebih gampang dan mudah untuk diserap sebagai penggunanya, begitu ya Pak? Betul. Jadi secara garis besar 2 hal itulah yang saya mungkin bisa kedepankan untuk memudahkan teman-teman ini memahami. Tapi sebetulnya masih banyak argumen atau reasoning lainnya mengapa kok kita harus menggunakan progresi. Salah satu contohnya adalah mengenai resources. Jadi resources, banyak kita sudah keliling dengan perusahaan-perusahaan, dia bilang, oh value-nya bagus ini, software ini kita bisa gunakan. Saya mau menggunakan,
Tapi siapa yang mau mengoperasikan? Gitu. Nah, jadi kembali kita dihadapkan oleh permasalahan human resource, mampu nggak? Nah, oleh sebab itu hari ini kita dari industri itu kenapa kok mau mengenalkan ini sama teman-teman di universitas. Jadi kalau misalnya harapannya ya kita bisa, teman-teman ini bisa menggunakan software ini, berarti kan secara tidak langsung perusahaan di luar sana itu sudah jelas pasti akan membutuhkan gitu. Nah, jadi kita menjembatani dua fenomena tersebut gitu. Dan mungkin juga kan teman-teman ibaratnya udah biasa ngerjain atau mengelola proyek menggunakan software, terus habis itu besok kembali lagi habitnya ke Excel misalnya kayak gitu. Itu berarti kita retro kan, kembali ke masa lalu kan gitu kan. Ya itu tergantung habit sih. Maksudnya kita udah biasa hari ini chatting pakai apa gitu kan. Terus habis itu besok kita pakai SMS lagi kan. Gimana ya rasanya kan gitu kan. Ya Pak, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Andrew Pak. Mungkin ini mengenai yang tadi sempat Bapak singgung mengenai kenapa yang menengah ke bawah tidak menggunakan aplikasi progresi ini. Saya bacakan selengkapnya ya Pak pertanyaannya. Ya. Sore Pak, apakah biaya sewa aplikasinya tidak worth it secara biaya penggunaan aplikasi untuk kontraktor yang menengah ke bawah sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan laporan secara manual seperti WhatsApp yang tadi Bapak bilang? Ataukah ada faktor lain? Gitu, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Nah, ini jadi sebetulnya itu udah masuk ke ibaratnya kita nanti saya jawabnya sangat mudah. Nanti saya berikan ilustrasi hitung-hitungan sederhana, kan? Hitung-hitungan sederhana. Jadi ini kita bicara ibaratnya bisnis ya. Kita sama-sama sharing lah, kita sharing. Jadi seberapa mahal kita harus mengeluarkan progresi versus dengan software lain. Kalau software lain saya nggak mau bicara, pasti udah hitungannya thousands dollars gitu. Itu kalau misalnya kita benar-benar beli license-nya tiap tahun, karena kan itu sifatnya apa ya, produk luar yang tadi saya jelaskan. Nah tapi kalau progresi sebetulnya ini kalau kita sekarang sih bicaranya pakai dulu satu proyek gratis. Jadi satu proyek itu artinya ya mau proyeknya 5 bulan, proyeknya 1 tahun, pokoknya selama dia masih satu proyek, gunakan gratis. Sepanjang-panjangnya atau sependek-pendeknya, monggo silakan. Nah setelah dia merasakan manfaatnya, baru dia mulai berbayar. Berapa bayarnya? Nah, kalau yang saya tampilkan di website kita, itu kurang lebih quote-unquote 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Kalau misalnya kita sewanya andai kata per 6 bulan, langsung bayar 6 bulan di awal, tentunya pasti ada diskon. Setahun lebih banyak lagi diskonnya. Itu secara logik berbisnis kita pasti akan melakukan hal demikian. Nah, sekarang pertanyaannya apakah angka 2 juta itu worth it apa enggak? Nanti saya jawab itu, lalu saya jawab lagi mengenai kontraktor kecil, mengapa kok kecenderungannya lebih rendah dan lain sebagainya. Saya jelaskan. Jadi hitung-hitungan sederhana, apakah 2 juta ini mahal atau murah? Ya sekarang kita kembalikan. Ibaratnya kita sekarang mempunyai proyek yang nilainya 2 miliar. 2 miliar itu besar atau kecil? Ya menurut saya nggak besar tapi ya nggak kecil, sedang lah. Atau lebih cenderung kecil lah. Kalau kita bicara proyek itu kan ibaratnya sudah bicaranya M lah. 5M, 10M, 15M ke atas kan gitu. 2M ya nggak besar lah. Saya 2M, misalnya proyek 2M itu kurang lebih itu diselesaikan dalam jangka waktu mungkin kurang dari setahun lah. Maksimal itu mungkin 10 bulan udah terlalu lama untuk proyek senilai 2M. Mungkin 6 bulan atau 7 bulan. Anggapnya 6 bulan supaya ngitungnya gampang. 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan, kita satu proyek bisa profit berapa? Ya di atas kertas mungkin 10%. Nilainya 200 juta. Jadi kalau misalnya 1 bulan kita bayar 2 juta untuk beli progresi, dikali 6 bulan 12 juta. Itu ya 2 juta sebulan itu tidak lebih mahal daripada UMR kita lah, ibaratnya kayak gitu. UMR mungkin sekitar 4 million lah ya, kalau misalnya di Surabaya mungkin sudah 4,2, DKI mungkin 4, nggak tahu sekarang berapa, 4,3, 4, something lah. Kalau di Bandung saya nggak tahu UMR berapa.
Tapi yang jelas kita membeli suatu platform yang harganya itu separuh dari UMR, dioperasikan oleh seseorang, ya toh, di mana dia kalau misalnya kerja proyek 6 bulan, ya dia cuma bayar 2 juta kali 6 bulan 12 juta, tapi keuntungan proyek 200 juta. Jadi kita spend 12 juta untuk mengamankan, at least mengamankan yang keuntungan 200 juta. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan progresi, dan kita bisa benar-benar mengontrol materialnya, mengontrol peralatannya, pekerjanya kita kontrol, semuanya kita kontrol. Di atas kertas kita untung 10% bisa jadi realitanya 15%, 20%. Hanya cuma mengeluarkan duit 12 juta, mahal atau murah. Gitu. Karena kalau kita menyerahkan sama pekerja di lapangan, bukan saya underestimate pekerjanya, tapi untuk mengkoordinasikan antara satu orang dengan orang yang lain itu nggak mudah gitu. Jadi daripada kita pusing ngurusin orang, kenapa kok kita nggak spending untuk beli software yang harganya tidak even sampai 1 UMR seorang pekerja, dan pada saat kita berlangganan progresi, kita bisa mengelola lebih dari 1 proyek. Karena menggunakan progresi itu tidak ada batasan berapa jumlah proyek dan berapa jumlah user. Usernya dipakai sebanyak-banyaknya bisa, proyeknya sebanyak-banyaknya bisa. Yang kita lakukan cuma apa? Bayar langganannya setiap bulan 2 juta itu. Gitu. Ya 2 juta itu. Kalau kita bayar listrik kita 1 bulan udah berapa? Bayar listrik kantor. Bisa-bisa sama gitu. Kalau kita mau bayar listrik kita loh, masa kita buat nge-save uang 200 juta atau mungkin kalau misalnya kita bisa dapat lebih profitnya lebih banyak daripada itu, misalnya 300 juta, 350 juta dari proyek 2M, memungkinkan kan? Kita saving dari material dan lain sebagainya, kita benar-benar mengontrol. Terus sedikit menjawab tadi pertanyaan sebelumnya mengenai keunggulan kan. Kita ini menurut saya, mungkin bisa juga teman-teman bantu cek di luar sana. Menurut saya, karena kebetulan saya di awal kan juga menjelaskan background saya pernah bekerja di perusahaan teknologi konstruksi, di mana sebetulnya saya itu sudah mencoba platform dari bermacam-macam lah. Saya kebetulan dulu di Amerika kan, saya juga ibaratnya di California, Silicon Valley itu udah mencoba sebagian besar software gitu. Saya belum menemukan yang ibaratnya bisa mengontrol perencanaan dan memonitor dan menganalisa. Program progresi itu bukan program yang sophisticated seperti program BIM dan lain sebagainya, bukan, lain fungsi. Tapi kita cuma mengcombine dan menyesuaikan dengan workflow bagaimana bekerja seorang kontraktor gitu. Dan mengapa kok ini datanya saling berbicara satu sama lain antara perencanaan dan monitoring, itu yang saya masih belum lihat. Nah, teman-teman nanti bisa bantu cek di luar sana seperti apa. Mungkin ada yang sudah menggunakan Microsoft Project, Primavera atau yang lain-lain lah mungkin. Gitu. Begitu pula mengapa kok kontraktor kecil, misalnya kayak kontraktor kecil. Saya nggak bilang kontraktor kecil itu nggak mau menggunakan, mereka mau menggunakan, dan bahkan cita-cita saya itu untuk membuat supaya kontraktor kecil ini besok-besok bisa simpen duit dari profit proyeknya, besok jadi naik level ya kan, harapannya sih seperti begitu. Kalau jujur kita bicara bisnis mengenai jumlah market kontraktor di Indonesia, jumlahnya itu kalau dari BPS itu sekitar 17.000 kalau saya nggak salah, terbagi dari kontraktor kecil dari grade 1 sampai grade 7. Yang paling banyak mana? Yang paling banyak ya pasti kontraktor menengah dan kecil dan menengah. Populasinya paling banyak. Yang besar kan sudah dikuasai sama BUMN dan beberapa perusahaan kontraktor swasta yang besar-besar. Tapi itu kan cuma berapa persen aja, misalnya cuma 1-2%. Yang 99 sampai 98 sampai 99% yang kontraktor kecil. Harapan kita dengan rate yang rendah itu bisa dimanfaatkan kontraktor kecil itu untuk menggunakan progresi. Nah, kalau mereka nggak punya resources, nah ini tugas dari teman-teman untuk mempunyai skill. Nanti ke depannya kalau teman-teman even mau sendiri atau mau gabung dengan perusahaan
kontraktor yang skalanya medium, ya mempunyai skill ini gitu dan bisa membantu perusahaan tersebut untuk bisa lebih tidak tradisional. Karena saya juga jujur dengar dari mungkin teman kolega saya yang sebelumnya ini berapa tahun lalu lah kerja sama perusahaan kontraktor. Wah, perusahaan kontraktor saya ini tempat saya bekerja kok manage proyeknya kok tradisional, mungkin ownernya juga generasi sudah senior, saya mau ngasih masukan kok nggak gitu didengar, misalnya kayak gitu. Kan sering kita juga dengar fenomena-fenomena seperti begitu. Nah, ini yang sekarang saatnya kita mengubah metode pengelolaan proyek itu lebih modern lah gitu. Kurang lebih demikian. Sangat insightful sekali ya, Pak. Ternyata dari progresi sendiri memiliki banyak hal-hal positif dan dari segi marketnya juga menengah ke bawah ingin dijangkau juga dari progresi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup acara hari ini? Teman-teman siapa tahu ada yang masih ingin bertanya lagi mengenai progresi, menanya lagi kepada Pak Rian. Mumpung nih lagi ada CEO-nya langsung dari progresi yang membawakan acara hari ini, jadi bisa langsung ditanyakan langsung. Ini teman-teman kan siap ini ya, nanti mau mengerjakan tugas dinikmatin aja lah. Memasukkan data ke progres itu, datanya cuma tinggal masukkan aja sih, maksudnya sudah kami siapkan. Dan bukan yang pertama juga kita ngelakuin pelatihan. Jadi nanti tenang aja, tim kita udah sangat bisa menghandle lah. Baik, Pak. Nanti untuk pelatihannya berarti akan dikoordinir melalui via grup WA yang ada ya, Pak? Siap. Nanti melalui WA itu kan jumlahnya juga saya lihat cuma 30 sekian, sangat mudah kita pelatihan sampai 80 orang kan bisa kita masukkan juga kok, bisa kita koordinir melalui ketua regunya itu. Oke, Pak. Baik, Pak. Mungkin dari teman-teman udah nggak ada yang mau bertanya lagi, jadi hari ini webinar kali ini kita tutup aja. Terima kasih banyak buat Pak Rian yang sudah meluangkan waktunya, udah memberikan edukasi pengalaman Pak Rian dalam membangun bisnis progresi ini, penggunaannya kayak gimana, benefitnya apa. Semoga di kemudian hari ketika kita udah kerja, kita juga bisa membawa insight yang Pak Rian pengen bawakan di sini menjadi permasalahan yang awalnya SDM pada konstruksi ini nggak bisa menggunakan aplikasi digital dalam trackernya, dalam mengontrol proyeknya. Kemudian hari berharap teman-teman juga bisa menjadi solusi dari progresi ini sendiri agar SDM di proyek itu bisa menggunakan tracking secara digital, yaitu progresi sendiri. Betul. Kalau gitu, terima kasih banget buat Pak Rian. Kita tutup acara hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mau tanya saya, Niko, itu teman-teman itu semester berapa sekarang? Kalau dari kebanyakan ya Pak, rata-rata di 2018. Artinya udah tahun ketiga ya? Tahun ketiga, Pak. Berarti udah kelas estimasi, scheduling, project control kurang lebih udah lah ya? Lagi ngambil, Pak. Kalau lagi ngambil. Oke, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti kalau misalnya ada yang kan saya juga orang konstruksi, jadi mungkin saya agak lebih mendahului dari kelas kalian. Bisa jadi kan? Iya, Pak. Jadi Recording stopped. Bertambah gitu ya, Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ini Sabtu sore ya, ini agak berat ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua nih. Baik, Pak. Ini dari di chatroom pada ngucapin terima kasih Pak Rian untuk mengoper materinya. Terima kasih Niko.
panitia Universitas Parahyangan sudah memberikan kesempatan. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Rian. Terima kasih.